Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Restilawati. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Batam. Saya adalah PPG K2 Daljab 2022. Saya LPTK dari Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Di sini saya akan melakukan video peer teaching. Untuk melakukan peer teaching saya di sini, materi yang saya sampaikan adalah kebangkitan nasionalisme yang akan saya jelaskan dalam bentuk PBL atau Problem Basic Learning. Semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Kabarnya gimana ini? Sehat, semangat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Bu. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, lebih baik kita mengawali dengan doa dulu. Silakan Ketua Kelas Edi, silakan memimpin doa. Ya, Bu. Baik, teman-teman, mari berdoa menurut agama masing-masing. Sampai selesai. Oke, terima kasih kepada Edi yang telah memberikan awalan yang begitu positif, yaitu adalah doa. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya karena ini jam pertama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Selesai. Selanjutnya kita akan memeriksa kehadiran dulu. Ini di kelas lengkap tidak ini? Ada yang alfa, izin, kurang sakit? Fitri, Bu. Belum masuk Fitri, Bu. Ya, Bu. Apa nih keterangannya nih? Ya. Alfa? Sedang berpergian. Bebannya, Bu. Izin kali ya. Oke, selanjutnya di sini kita kan belajarnya apa nih hari ini nih? Belajar sejarah Indonesia atau matematika nih? Ya, belajar sejarah, Bu. Sejarah Indonesia. Berarti kalau pelajaran sejarah Indonesia, buku apa nih yang harus disiapkan kalau di awal pelajaran? Ya. Buku sejarah. Oke, baik. Di sini silakan buka buku sejarahnya. Setelah itu kalau misalnya ada sumber yang lain seperti handphone ataupun buku catatan boleh digunakan. Setelah itu sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan mengawali dengan proses yaitu adalah persepsi. Kita kenalkan dulu materi yang kita pahami minggu lalu. Ibu share screen. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum, Nak? Belum muncul, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah muncul. Oke, baiklah. Hari ini kita belajar sejarah Indonesia. Materi kita adalah bangkitnya nasionalisme. Gurunya Ibu sendiri. Sekarang itu adalah persepsi. Persepsi itu berarti materi yang sebelumnya. Ada yang tahu ini gambar siapa, coba? Raden Ajeng Kartini. Ajeng Kartini, Bu. R.A. Kartini. Ada lagi? Atau menurutnya Edi ini bukan R.A. Kartini, Cutnya Din, atau menurut Jalu ini siapa gitu? Ya, Bu, positif ini R.A. Kartini. Oh, R.A. Kartini. Oke, pintar. Ini adalah tokohnya, yaitu R.A. Kartini. Beliau dikenal sebagai apa ini? R.A. Kartini ini? Pejuang emansipasi, Bu. Emansipasi. Oke. Sini Feminisme. bagaimana? Pintar. Bagaimana peran R.A. Kartini dalam dunia pendidikan? Karena minggu kemarin kita bahas tentang politik, yaitu bahas tentang politik etik, di mana kita harus memahami politik etik itu ada edukasi, transmigrasi, setelah itu ada yang namanya pejuang R.A. Kartini, di mana beliau memberikan apa ke dunia pendidikan kita sampai sekarang kita bisa belajar yang nyaman, belajar yang sesuai dengan minat belajar gitu. Apa yang diberikan R.A. Kartini ini kepada kita? Khususnya perempuan ya. Menurut itu apa? Bagaimana peran R.A. Kartini dalam dunia pendidikan? Membuat. Ibu nggak dengar suaranya, putus-putus. Membuat sebuah buku. Setelah itu kalau Asma, menurut Asma, Kartini itu apa sih perannya untuk perempuan? Ada nggak di perannya? Mengangkat derajat wanita. Ibu melakukan partisipasi wanita.
Pintar, yaitu adalah emansipasi wanita. Dulu orang zaman dahulu itu mereka lebih ke pendidikan itu bangsa-bangsa barat, setelah itu bangsa-bangsa yang punya elit dalam pemerintahan, tapi perempuan hanya diperbolehkan di dapur, hanya diperbolehkan untuk di rumah saja dan tidak boleh sekolah. Tapi karena ada RA Kartini, kita diberikan kesempatan untuk yang namanya mengenal pendidikan, karena beliaulah kita menyeratakan yang laki perempuan boleh yang namanya mengecap yang pendidikan secara utuh. Selanjutnya, manfaat dari kita belajar tentang pendidikan atau tentang kategori Sumpah Pemuda di sini adalah kita harus yang namanya semangat lagi dalam meraih cita-cita, karena zaman penjajahan muda Indonesia susah mendapatkan fasilitas sekolah. Sekarang Ibu tanya, Edi cita-citanya apa, Jalu cita-citanya apa, Asma cita-citanya apa? Saya jadi atlet, Oh, atlet apa nih? atlet bola basket. Oh, baik, atletnya atlet bola basket. Kalau Asma? Saya mau jadi guru aja deh, Bu, sama Kak Ibu. Oke, berarti inspiratif ya. Oke, baik. Kalau Jalu nih cita-citanya apa? Saya mau jadi guru juga, Bu. Saya terinspirasi dari Bu Resti. Oh, oke. Selanjutnya itu adalah setelah kita mengenal materi yang sebelumnya, kita di sini melihat tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik bisa bantu Ibu untuk membacakan Asma? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana meningkatkan nasionalisme di sekolah berdasarkan pengamatan video dan gambar. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan lahirnya organisasi pergerakan-pergerakan nasional. Kemudian yang ketiga, peserta didik menganalisis tujuan dan tokoh pemimpin setiap sesi pergerakan nasional melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat. Yang berikutnya, peserta didik mampu menjelaskan proses tumbuhnya semangat kebangsaan bagi pemuda Indonesia dengan kegiatan diskusi kelompok dengan tepat. Yang terakhir, peserta didik tentang konsep tentang pergerakan nasionalisme di Indonesia dalam bentuk tulisan dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab. Udah, Bu. Oke. Baik, ada berapa tujuan pembelajaran nih yang Ibu tampilkan? Ada 5 ya, Bu? Oke, pintar. Ada 5 pembelajaran, tujuan pembelajaran yang harus kita penuhi hari ini. Setelah itu adalah KD yang akan kita tampilkan, KD yang kita pelajari hari ini adalah 3.4, yaitu adalah menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Itu adalah pembelajaran kita hari ini, dan tujuan pembelajarannya bergabung kepada pengerjaan LKPD yang akan kita laksanakan nanti. Oke, selanjutnya. Ibu memberikan suatu pertanyaan agar kamu bisa berpikir kritis di sini. Menurut kamu, menurut siswa-siswa Ibu ini, bagaimana kalian sebagai siswa dalam membangkitkan nasionalisme di sekolah? Gimana caranya? Mungkin salah satunya mengikuti upacara bendera, mungkin Ibu. Oke, upacara bendera. Walaupun upacara benderanya masih goyang sana, goyang sini ya. Kiri, kanan, ngobrol. Apalagi biasanya rasa nasionalisme kita tuh biar semangat, biar meningkat seperti apa selain upacara? Kalau pagi-pagi, Bu, nyanyi Indonesia Raya sikapnya tegap, Bu, dan nyanyi dengan semangat dan lantang. Oke, berarti kita harus mengetahui lagu-lagu kebangsaan ya. Jangan lagu-lagu masa kini saja ya, Jalu ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah materi yang kita bahas hari ini tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu adalah pergerakan nasionalisme. Selanjutnya Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu KKM yang Edi mute dulu. Terima kasih. Untuk KKM pembelajaran ini, kita KKM-nya adalah 75. Berarti kalau di bawah 75, tuntas nggak nih? Remedial? Tidak, Bu. Remedial ya, berarti nilai kita harus di atas 75, bukan di bawah 75. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran, yaitu Ibu ingin kamu mengamati 2 gambar ini. Ada gambar, Nak?
di layar? Bu, Ada, Nak? Nggak ada. ada Bu, Ada. Ada berapa gambar? ada 2. Dua. Ada 2 gambar. Oke, baik. Pintar. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu ada gambar hitam putih, ada gambar yang kedua itu ada bendera merah putih. Nah, coba analisis. Ini gambar itu apa sih maksudnya gitu? Ada yang bisa? Gambar yang warna hitam putih itu perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi, karena kayaknya mereka udah mendapatkan pendidikan, Bu. Kemudian gambar yang satu laginya ini masih menggunakan perjuangan bersenjata ini, Bu. Karena di sini terlihat ada senjata yang dipakai gitu, Bu. Mungkin Apa itu, ya Bu. senjatanya itu ya? Iya. Kenapa? Senapan ya. Yang satunya mereka buat organisasi, yang satunya itu adalah perjuangan mereka dalam bentuk tindakan. Kalau ini adalah bentuk organisasi. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan materi. Penjelasan materi di sini, pada awal abad ke-20, paham nasionalisme masuk ke wilayah Indonesia. Jadi paham nasionalisme itu sudah masuk ke Indonesia di Sabang sampai Merauke. Perlu diingat bahwa dengan melaksanakan politik etis tadi yang Ibu jelaskan tadi, ada 3 telah mendorong lahirnya kaum muda terpelajar. Muda terpelajar di sini adalah zaman-zaman dulu yang kita kenal sebagai Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya pemikiran mereka semakin rasional, wawasannya semakin luas dan terbuka, sehingga mempelajari perkembangan paham-paham baru di Indonesia. Jadi kita bukan paham-paham yang terpengaruh dengan Jepang dan Belanda, kita punya pemahaman sendiri karena kita punya pemuda-pemuda terpelajar gara-gara yaitu adalah R.A. Kartini yang telah mencetuskan suatu emansipasi perempuan. Selanjutnya, poin yang kedua di sini adalah di samping didorongnya oleh pelaksanaan politik etis, sebagai pembukaan muncul kaum terpelajar, peran, pers, media cetak, dan paham-paham secara eksternal, muncul kesadaran nasionalis itu juga dipicu dengan beberapa peristiwa. Peristiwanya ini kita kenal sebagai ada dulu Perang Dunia II, Hiroshima, Nagasaki itu negara mana ya, Nak? Jepang itu memunculkan nasionalisme kita biar kita merdeka, yaitu muncul namanya daerah biar tidak dijajah lagi sama negara Jepang. Itu salah satunya. Selanjutnya itu adalah tonggak kebangkitan nasional. Ada beberapa pergerakan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, oleh pemuda-pemuda di awal pemerintahan, yaitu adalah, silakan dibacakan Jalu, Ibu minta tolong boleh? Bacakan ya, Bu. Boleh dibacakan organisasi awal sampai organisasi radikal. Baik. Ini organisasi awal ada Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partai. Kemudian yang organisasi pendidikan ada Taman Siswa dan Kayu Tanam. Kemudian organisasi keagamaan ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perkumpulan Politik Katolik, dan kemudian ada organisasi Jawi. Kemudian organisasi perempuan ada Putri Mardika, ada Kartini Fonds, ada Aisyah, ada Keutamaan Istri. Kemudian organisasi yang radikal ada Perhimpunan Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia, dan ada Partai Nasional Indonesia. Oke, dari organisasi awal sama organisasi radikal, yang familiar di telinganya Jalu tuh apa ya? Biasanya yang sering kali kita dengar itu apa? Kalau selain Jalu, Edi boleh? Yang organisasi awal yang paling saya dengar ada Budi Utomo, Bu. Oke, terus pintar. ada Nahdlatul Ulama, saya sering mendengar. Atau disingkat sebagai NU ya? Di NU, ya. Kemudian karena ini September, Bu. Habis lewat September ada PKI, Bu. Oke, PKI, G13 PKI 1965 ya? Iya, Bu. Oke, baik. Kalau Edi, apa nih yang kalau saya Taman Siswa, karena ada Ki Hajar Dewantara di sini. Oke, baik. Ki Hajar Dewantara berarti anak-anak Ibu sebelum Ibu masuk pelajaran ini sudah tahu perkembangan pemuda Indonesia itu sangat signifikan di Indonesia sehingga kita bisa belajar dengan aman pada saat ini. Oke, selanjutnya. Oke. Ada video.
Ada mendengar suaranya? Tidak? Oke, kita lihat cuplikannya saja. Di sini adalah perjuangan dari bangsa Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari penjajahnya. Oke, ini adalah suatu perjuangan dari Budi Utomo. Selanjutnya kita lihat lagi, kita mengamati lagi. Apa beda gambar tersebut? Kau berbahan ini. Iya, yang mana yang pemuda sekarang, yang mana pemuda yang dulu? Yang dulu ini yang serdadu. Sekarang ini. Serdadu. Yang hitam putih ya? Iya. Kalau yang pemuda sekarang itu penuh dengan tali menali dari leher sampai kaki, ya kan? Semua gadget dipasang untuk menikmati tren masa kini atau modern masa kini, yaitu biasanya nih yang lebih baik kita ikuti yang dulu atau yang sekarang nih? Hybrid, Bu. Zamannya Kalau beda, saya. Bu, zamannya. Kalau saya Benar. hybrid, Bu. Jadi apa? Kalau Jalu nih apa nih? Yang lebih baik ini poin yang hitam putih atau berwarna nih? Yang hitam putih diambil semangat berjuangnya, Bu. Pintar. Kalau yang berwarna? Berwarna diambil multitaskingnya, Bu. Oke, berarti kalau misalnya sebuah pemuda, berarti yaitu organisasi pemuda itu masa sekarang harus mengambil nasionalisme dari masa dahulu. Jangan termakan dengan gadget-gadget yang ada. Jadi kita harus berkembang walaupun kita dililit dari leher sampai kaki, kita lihat gambarnya ini, tapi nasionalisme kita misalnya kita memposting-posting hal untuk meningkatkan nasionalisme teman-teman kita, setelah itu kawan-kawan kita, setelah itu muncul yang namanya jiwa empati, nasionalisme dari tubuh masing-masing. Selanjutnya di sini kita akan melakukan yang namanya kelompok, pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Dua kelompoknya Jalu sama Asma. Asma ada? Oke, Jalu sama Asma satu kelompok. Yang kedua, Fitri sama Edi satu kelompok. Nanti menjelaskan materinya kita kerjakan dalam bentuk LKPD. Nanti LKPD itu dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit, kamu mengerjakan. Nanti tugas yang dikerjakan nanti akan diberikan di dalam bentuk link Google Form. Nanti Ibu tampilkan scan barcode, handphonenya harus di-scan barcode untuk LKPD yang akan Ibu tampilkan. Oke, apa sudah muncul? Muncul, Mak? Sudah. Itu ada LKPD, LKPD-nya ada barcode, di bawahnya ada scan me, coba di-scan, bisa tidak? Ada handphonenya, ada paketnya nggak nih? Ada. Ada, oke. Kita coba dulu ya, scan ya. Ada tugasnya nggak ini? Coba lihat dulu. Tugasnya apa? Jalu tuh dikasih tugas yang mana? Fitri itu dikasih tugas yang mana? Coba kita lihat. Setelah itu, instruksinya di situ adalah mencari, menganalisis yang namanya tujuan, organisasi, setelah itu tokohnya, selanjutnya itu ada tokoh-tokoh yang berperan dalam organisasi tersebut. Sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, pintar, sudah bisa. Oke, kita bacakan kalau misalnya sudah bisa. Di situ ada kelompok 1. Kelompok 1 itu akan mencari tentang Budi Utomo. Yang kedua adalah Indonesia Party atau IP. Yang ketiga adalah Muhammadiyah atau NU. Yang keempat adalah Taman Siswa. Selanjutnya kelompok yang kedua yaitu adalah kelompoknya siapa tadi? Edi ya? Sama Fitri ya? Fitri udah ada? Bu, sudah. Oke, alhamdulillah Fitri, kelompoknya sama di situ ada 3 yang harus dicari. Yang pertama ada organisasi pemuda, yang kedua ada revolusioner, yang terakhir ada organisasi wanita. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mencari ya. Nanti kalau misalnya tidak paham atau tidak mengerti dengan instruksinya, boleh ditanyakan ke Ibu, jangan sungkan. Karena kalau kamu misalnya tidak paham dengan apa yang dicari, nanti kita salah mempresentasikannya. Oke, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari.
Oke, baik, sudah 5 menit. Apa sudah dapat jawabannya? Nak, apakah ada yang dapat jawabannya? Kita lakukan presentasi. Untuk yang presentasi boleh dilakukan dalam bentuk presentasi secara lisan, jadi Ibu mendengarkan, nanti kalau misalnya ada kesalahan atau ada yang keliru, nanti kita sama-sama koreksi dari teman atau kelompok yang berbeda. Ada Edi, Fitri? Oke, sepertinya presentasinya akan dimulai, yaitu adalah dari Budi Utomo. Budi Utomo, setelah itu Muhammadiyah, NU, dan Taman Siswa. Sekarang Ibu tanya coba sama Asma. Itu kalau misalnya Muhammadiyah, NU itu masuk organisasi apa ya, Nak? Nahdlatul Ulama, Ibu. Iya, Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah itu kan ada. Tadi di awal Ibu jelaskan ada beberapa organisasi. Kalau misalnya Muhammadiyah sama NU itu organisasi apa ya? Organisasi yang bergerak dalam bidang agama, Ibu. Oke, pintar. Yaitu adalah organisasi yang berbentuk dalam kategori agama. Oke, kalau Taman Siswa. Edi bilang Taman Siswa tadi oleh tokonya siapa? Ki Hajar Dewantara, Raden Mas. Ki Hajar Dewantara. Oke, pintar ya, itu adalah Ki Hajar Dewantara. Oke, organisasi pemuda. Ada yang tahu organisasi pemuda? Organisasi pemuda yang ada di Indonesia ini apa saja gitu. Organisasi pemudanya kalau misalnya Ibu yaitu adalah Java, Jong Ambon. Kalau kamu contohnya apa? Cilebes. Kenapa? Cilebes. Iya, pintar. Cilebes, setelah itu apa lagi? Ada Trikoro Darmo, itu iya pintar. Itu adalah contoh-contoh dari organisasi pemuda. Oke, selanjutnya organisasi pemuda revolusioner. Kalau revolusioner ini apa, Bu? Yang tadi Jalu bilang yaitu adalah PKI, PNI. Kalau Ibu tanya sama Jalu, PKI itu kepanjangan dari apa ya? Singkatannya itu kan PKI. Penjabarannya itu apa? PKI Partai Komunis Indonesia, Bu. Oke, kalau Tujuannya PNI. sama rata sama rasa. PNI Kalau Partai PNI. Nasional Indonesia, Bu. Oke, pintar. Berarti kan sudah paham dengan LKPD yang Ibu berikan. Pintar ya, kita sudah melakukan presentasi, setelah itu kita melakukan evaluasi, Ibu sudah tanya kepada kamu, selanjutnya kita melakukan yang namanya adalah hasil diskusi kita hari ini. Oke, baik. Sebelum Ibu yang menyimpulkan atau Ibu akan membimbing kamu dalam kesimpulan yang akan yang sudah kita lakukan hari ini. Apa kira-kira kesimpulan hari ini yang kita pelajari? Fitri? Kita mempelajari organisasi-organisasi pergerakan, Bu. Oke, pintar. Apa aja? Ada apa aja? Tadi itu ada Budi Utomo, ada Jong Celebes, Jong Java, ada PKI, ada PNI. Oke, pintar. Walaupun datangnya agak lambat karena tadi ada kendala, tapi Fitri hebat gitu. Kalau yang dari tadi on ini, Edi, coba Ibu tanya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Kesimpulan yang bisa saya berikan, perjuangan Indonesia sebelum politik etis atau perjuangan fisik. Politik etis? Ya, sebelum politik etis. Mulai masuk ke politik etis 1901 di sini. Perjuangan Indonesia lebih moderat dan lebih menggunakan saya pikir pemudanya kecerdasan dan modern. Oke, pintar. Dari dua orang yang memberikan kesimpulan, berarti kita simpulkan hari ini adalah pembelajarannya itu berbagai organisasi yang berkembang di era kebangkitan nasional, baik yang bercorak agama, kedaerahan, ataupun yang bersifat nasional, pemuda dan organisasi pemuda, mereka menjadi pemikir kalangan pemuda untuk mewujudkan gerakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Berarti manfaat belajar hari ini, kita bisa menyimpulkan apa sih manfaat hari ini kita belajar tentang organisasi pemuda. Coba Asma, apa manfaat kita belajar hari ini?
Manfaatnya yang bisa kita ambil, di sini kan dijelaskan, Ibu-Ibu jelaskan tadi bahwasanya dilihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia sebelum 920-an, setelah tahun 1920-an. Nah, setelah tahun 1920-an ini bisa kita ambil manfaatnya bahwasanya melalui pendidikan kita bisa mengubah segala sesuatunya. Jadi, ibaratnya mata pendidikan itu adalah mata uang yang berlaku di setiap negara. Seperti itu mungkin, Ibu. Oke, pintar sekali anak Ibu. Kalau misalnya kesimpulan atau manfaatnya bagi kita dalam pembelajaran hari ini adalah kita sebagai pemuda masa kini harus meningkatkan nasionalisme dan kita lihat cerminnya dari pahlawan-pahlawan dulu. Kalau tanpa mereka kita nggak akan bisa belajar dengan aman, belajar dengan nyaman, belajar dengan gampang, yaitu kita harus meningkatkan nasionalisme dari hal-hal yang kecil, yaitu membawa buku pelajaran, datang ke kelas lebih tepat waktu, aktif dalam pembelajaran, itu lebih baik. Oke, selanjutnya setelah refleksi, setelah kesimpulan, Ibu melakukan evaluasi, yaitu evaluasinya dengan menggunakan quizzes. Quizzesnya Ibu berikan link. Apakah sudah muncul di layar? Sudah? TW, Bu. Oh, TW. Sudah, Nak? Oh, Bu. Belum ya? Oke, mungkin sudah. terkendala sih. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Ada di situ ada 4 soal. Nanti kita akan kita mulai kerjakan. Selanjutnya kodenya berapa ini, Edi ya? Coba bantu Ibu berapa kodenya ini? 157 407. Oke, 407. Oke, selanjutnya kita kerjakan. Oke, selesai kita kerjakan, berarti hari ini kita mendapatkan nilai evaluasi. Evaluasinya nilai tesnya di sini pakai quizzes dengan link yang dibacakan oleh kawan kamu. Maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu menginformasikan untuk kegiatan minggu depan itu adalah kegiatan dalam pembelajaran yang baru, yaitu adalah materinya Sumpah Pemuda, Tonggak Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Selanjutnya untuk menutup pembelajaran hari ini, lebih baik kita mengakhiri dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Edi. Ibu minta tolong. Akhiri pertemuan hari ini. Yang kita berdoa dengan Oke, terima kasih kepada Edi yang sudah memimpin doa. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga minggu depan lebih semangat lagi daripada hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu.